ayune dengan berbasmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum tausiah oleh Bapak Pembina, kita bacakan dulu Hasta Prasetya Entrepreneurship SB Flash New ya. Hadirin dimohon berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Hasta Prasetya Entrepreneurship SB Flash New. Hasta Prasetya Entrepreneurship SB Flash New. Satu. Seorang entrepreneur SB Flash New. Seorang entrepreneur SB Flash New Harus berdisiplin. Dua. Seorang entrepreneur SB Flash New harus berani. Tiga. Seorang entrepreneur SB Flash New harus jujur dan hemat. Empat. Seorang entrepreneur SB Flash New harus bijaksana. Lima. Seorang entrepreneur SB Flash New harus membela sesama entrepreneur. Enam. Seorang entrepreneur SB Flash New harus membela pimpinan SB Flash New sebagai tulang punggung perjuangan. Tujuh. Seorang entrepreneur SB Flash New pantang menyerah. Delapan. Seorang entrepreneur SB Flash New pantang berkhianat. Alhamdulillahirobbilalamin. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya Majelis Taklim Produk Rakyat kepada Bapak Pimpinan, Bapak Pembina, Bapak Sugeng Mulyadi dipersilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bismillah. Tawakkalna 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' bi yadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul laili wa nahar tulajun naharu fi laili wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasya' bi ghairi hisab. Subhanallahul azim. Pertama mau kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, juga nikmat keberkahan pada kita semua, pada seluruh
sangat berterima kasih pada seluruh pengurus, seluruh anggota yang telah memberikan support dan dukungan terhadap perjalanan kita yang harus kita syukuri dari waktu ke waktu. Kita tadi sudah membuka acara MTPR dan tasyakuran kita pada kesempatan pagi ini, ya, siang ini, dimulakan dari doa bersama, kemudian mendoakan orang-orang yang telah mendahului kita sebagai para syuhada, para pejuang yang telah bersama kita berpuluh tahun berjuang perjuangan peradaban dan sudah mendahului kita. Tadi dibacakan, tadi belum lengkap, nanti disempurnakan lagi. Saya pikir lebih afdol gitu ya, kita mendoakan tuh menyebutkan nama-nama yang bersangkutan yang telah mendahului kita sebagai satu bentuk penghormatan bahwa kita ini manusia-manusia yang beradab gitu ya. Jadi kalau dalam bahasa hias atau apa namanya itu paribahasa ya, kalau harimau mati itu meninggalkan belang gitu ya. Kalau manusia mati meninggalkan nama. Jadi nama itu harus selalu kita kenal. Sebagai bukti kita Jamasri ini beradab gitu, membangun kebudayaan yang baik. Jadi tidak langsung kita lupakan. Karena bagaimanapun generasinya juga membutuhkan figur-figur orang tua yang tentu bangga ketika melihat, oh ayah saya itu juga seorang pejuang ya, yang memperjuangkan ya peradaban ini gitu ya. Jadi kita bukan, ya siapa lagi kalau bukan kita yang menghargai gitu. Jadi dalam pembacaan doa di MTPR ke depan, seorang personality atau personalia itu harus mendata siapa di antara kita yang telah mendahului itu. Kan tidak lebih, belum ada dari 100 orang yang meninggal. Jadi kalau disebutkan masih sangat sedikit. Dan ketika sudah terlalu banyak kan nanti di subsistem perjalanan kita itu harus merekod juga, ada Pokja 1 berapa pejuang-pejuangnya, sudah berapa yang mendahulunya. Nanti membuat komunitas-komunitas yang baru yang berkembang. Karena bangsa yang besar itu yang menghargai pahlawannya, artinya jiwa-jiwa yang besar itu menghargai orang-orang gitu ya, yang telah bersama kita memperjuangkan, dan kita mendoakan jika pada suatu saat nanti kita nggak ada pun juga akan dikenang gitu, bukan mati terus hilang. Itu nggak boleh, itu namanya tidak beradab. Jadi kita lah yang harus meninggikan mereka. Jadi meninggikan mereka ya, karena mereka yang berjuang itu hakikatnya tidak mati, itu dalam Al-Quran. Mereka ada di tengah-tengah kita. Apanya? Semangatnya, ruhnya. Kan yang mati itu raganya saja. Maka ketika konsep satu kehidupan itu, ketika ada satu kehidupan yang semakin sempit gitu, maka diperkenankan kita untuk hijrah gitu kan? Bukankah bumi Allah itu luas gitu? Konsep hijrah ini kan sudah pernah dilaksanakan ketika kita ingin membangun suatu paradigma kehidupan yang lebih beradab. Itu dilakukan oleh para nabi, para rasul gitu ya. Ketika konsep hijrah itu sudah mentok, artinya sudah tidak bisa bertambah lagi orang-orang yang mengikuti Rasulullah hijrah ke Madinah gitu kan. Yang itu hanya segitu-gitunya kan. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah waktu itu? Apa? Yang dilakukan oleh Rasulullah ketika Isra, artinya perjalanan hijrah, ya,
itu sudah mentok, maka yang dilakukan oleh Rasulullah adalah harus paham itu, karena kita ini para pembawa risalah. Kan dunia ini hari ini makin sempit kan, betul nggak? Ya, dipenuhi dengan hoak, di mana suatu kebaikan itu dianggap hal yang buruk gitu. Ketika suatu perubahan yang dilakukan itu dianggap sesuatu yang kontradiktif. Padahal perubahan dilakukan itu untuk suatu pengembangan nilai-nilai gitu. Mengapa manusia itu seperti itu? Ya, kemarin sudah kita ingatkan. Karena manusia itu terjebak dalam makna yang lebih sempit gitu. Bahwa mengartikan agama atau din itu hanya sebatas ritualitas. Jadi yang dikatakan ibadah itu ritualitas gitu. Padahal ibadah itu bukan ritualitas, Pak. Coba pelajari di dalam ilmu akidah lagi, ya kan? Bahwa akidah itu hiya ma'rifatu usul ludin fi tauhid dibusirki. Nah, di situ dilanjutkan 5 tasaroha bidil insan itu untuk dijadikan syariat. Gitu. Wa taqodahu, dan hanya dijadikan sebagai satu keyakinan fundamental. Artinya usuluddin itu bermakna memahami nilai-nilai gitu, yang tidak terbatas. Maka kemarin kami menyampaikan di Bendung itu adanya spiritualitas tanpa batas, atau disebut juga dengan merdeka roh gitu ya, yang jelas. Merdeka roh itu bagaimana roh sendiri itu sesuatu yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu, kemudian tidak dibatasi oleh hal-hal yang membatasi daripada kebesaran roh itu sendiri. Karena hakikat roh itu adalah hidup itu sendiri gitu ya. Jadi kita ini ditiupkan ruhnya Allah gitu. Artinya dalam diri kita itu ada Allah gitu ya, yang hidup, yang senantiasa hidup dan tidak pernah mati. Sahabat-sahabat pejuang yang ruhnya hidup itu tidak akan pernah mati. Karena apa? Telah mendedikasikan hidupnya kepada kehidupan yang sesungguhnya, yaitu ingin mengembalikan hidupnya kepada Tuhannya dalam bentuk pengabdian. Nah, itu nggak mati, jangan salah gitu. Jadi mari kita pahami lagi, kita detailkan lagi. Nah, sekarang yang membatasi kehidupan ini jadi sempit, akhirnya terjadi konfrontasi, saling menyerang, saling menyudutkan, hilang kasih sayang, masing-masing ingin merasa dirinya itu lebih benar dari yang lain. Ya itu karena terjebak dalam ritualitas. Dulu kita sering berantem masalah kunut, ya kan? Sebelum ada pandangan-pandangan yang lain gitu ya. Wah, dulu itu kayak apa yang namanya NU dan Muhammadiyah itu konfrontasinya gitu ya. Luar biasa. Ya, kemudian muncul Pondok Gontor itu konfrontasinya gimana? Modernisasi, pondok modernisasi. Kemudian sekarang muncul Al-Zaitun sebagai pelopor pembaharuan, toleransi dan perdamaian, dianggap sesuatu yang kontradiktif lagi, diserang habis-habisan gitu ya, unik. Makanya para filosof yang hari ini senantiasa berpikir itu sudah mau putus asa bahwa ternyata manusia itu sudah finish ini. Artinya kemanusiaannya. Ya, coba kalau dengerin ngobrol-ngobrol orang-orang yang senang dengan filsafat itu, karena karakter filsafat itu kan mengenal sesuatu lebih hidup. Itu pasti selalu berpikir, wah ini memang
manusia itu sudah mau finish kontraknya itu di dunia ini dan kembali ke jalan zaman-zaman yang lalu. Makanya dulu kan sudah digambarkan dalam babat apa namanya cerita-cerita kuno itu kan, bahwa manusia itu pertama itu lahir dalam bentuk raksasa gitu kan. Iya, di bumi itu. Artinya memang bentuknya adalah memang manusia yang memiliki karakter raksasa gitu. Kemudian berubah pada zaman kera gitu kan. Maka digambarkan ada Ramayana gitu ya. Kemudian baru masuk kepada zaman manusia. Jadi karakter itu berevolusi gitu. Jadi jangan-jangan kemanusiaan manusia ini akan habis gitu. Dan berubah menjadi karakter, kalau nggak raksasa ya kera lagi gitu. Jadi saling memangsa, saling mencakar gitu, tidak ada kasih sayang dan terjebak kepada egoisme yang sempit, fanatisme sempit. Karena masing-masing dari mereka ingin menonjolkan eksistensi pada skala, oh ini loh kelompokku, ini golonganku, seperti itu. Dan takut tergusur karena takut kehilangan terpengaruh gitu. Makanya Zaitun hari ini memang diserang habis-habisan. Kenapa? Ya karena kelompok-kelompok yang sudah terjebak kepada ritualitas itu, yang memaknai bahwa syariat itu adalah sudah masuk pada ranah ibadah, seperti sholat yang ritualitas itu sudah dikatakan itu adalah ibadah oleh mereka, padahal baru sebagai satu pembelajaran bagaimana manusia itu mengenali nilai-nilai karakter-karakter ketuhanan yang harus diadopsi, yang harus diambil, yang harus dikumpulkan dalam tata nilai kejiwaan manusia itu, sehingga membentuk suatu kepribadian, yakni menuju kepada eksistensi manusia yang sebaik-baiknya, yaitu yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Maka itu harus kita kembalikan. Jadi sehingga kita masuk kepada pengertian ibadah itu sendiri. Ibadah itu ya itu adalah al ibadah itu yang apa namanya, ma'rifatu furu'uddin, bukan usuluddin tapi furu'uddin. Jadi sudah masuk kepada ranah kehidupan nyata, bukan sesuatu yang dikandung oleh sesuatu ya yang sifatnya tak terlihat gitu. Karena nilai-nilai karakter ya atau yang disebut dengan syariat itu sesungguhnya adalah hal-hal yang terkumpul dalam kejiwaan manusia, nggak terlihat gitu ya, seperti akar gitu ya, seperti akar itu kan nggak terlihat. Maka tidak boleh diperdebatkan. Bagaimanapun caranya orang mengenal Tuhan itu, jangan pernah ada perselisihan, karena dalam proses memahami makna daripada kemanusiaan gitu loh. Jangan pernah diperdebatkan atau jangan pernah diperebutkan kebenarannya. Jadi yang benar bagaimana? Yang benar itu ketika antara manusia satu dan manusia yang lain berlomba-lomba untuk membuat suatu kebaikan bagi manusia yang lain, itu baru hebat. Baru hebat. Kontribusinya dalam bentuk apa? Ya, kontribusinya dalam bentuk, kalau di dalam Quran yang digambarkan dalam bentuk 12 mata air itu. Jadi 12 cabang kehidupan yang menjadi cabang-cabang ibadah kita. Outputnya adalah kesejahteraan gitu. Jadi
Itulah muamalah. Jadi muamalah itu sudah masuk kepada husuluddinnya. Husuluddin itu hasil daripada proses ibadah. Nah, makanya kalau kita lihat para hari ini yang mengaku ulama itu, ya coba berpikir ulang dan belajar ulang terhadap konsep din itu sendiri. Karena konsep din itu juga sudah disalahartikan bahwa adin itu adalah agama. Itu yang menjebak pemikiran-pemikiran yang orisinil, akhirnya mengartikan bahwa adin itu adalah agama. Nah, kalau seperti itu udah kacau. Padahal adin itu adalah satu sistem ilahiyah ya, dalam menemukan satu kesejahteraan. Ya, daripada mengenali nilai-nilai usuluddin, kemudian masuk ke furuuddin, baru masuk ke husuluddin. Ya. Dan ini terjadi karena hari ini kepentingan-kepentingan politik itu mendominasi dalam percaturan dunia, baik skop nasional maupun internasional, kan seperti itu. Nah, itu terjadi juga ketika zaman Rasulullah dulu. Maka ketika kita sudah bisa mengumpulkan sebagian orang yang bisa berpikir secara universal, ya, kita memahami persatuan universal itu sendiri. Kemudian Rasulullah mengajak sahabatnya untuk mi'raj secara ritual, ya Rasulullah naik Quran kan gitu. Tapi hakikatnya pembelajaran itu bukan hanya untuk Rasulullah memahami mi'raj, bahwa Rasul itu harus bisa naik secara pemikiran. Jadi pemikirannya diangkat kembali ke atas, diangkat setinggi-tingginya untuk mengenal nilai-nilai ketuhanan. Jadi memposisikan kepribadian kita itu di atas rata-rata. Artinya tidak terjebak dalam ismo-ismo. Makanya kembali kepada isma Allah. Jadi isma-isma ini kan banyak. Itu yang membuat manusia itu berperang. Ada nasionalisme, ya kan? Ada kapitalisme, ada liberalisme, ada komunisme, banyak sekali. Sehingga dari situ akhirnya terjadi peperangan. Nah, mengapa isme-isme itu ada? Ya, isme itu sesungguhnya alat untuk mendapatkan